Oke, nah, sekarang kita lanjut ke bagian ketiga ya. Tadi kan kita sudah sampai ke introduction sudah selesai, kemudian next kita ke bagian penulisan metodologi hasil dan lain-lain ya, begitu ya. Oke, kita second. Oke, nah kita lanjut dengan penulisan metodologi dan hasil. Nah, untuk penulisan metodologi dan hasil ini pada dasarnya ya, seperti yang saya sudah singgung tadi, itu kita harus bisa menjelaskan metodologi secara terstruktur, rinci, dan eh, jujur ya, cukup jujur. Nah, yang pertama kita harus secara sistematis dan terorganisir ya, jadi menjelaskannya. Jangan kita bicara eh, mengenai metodologi, tapi pada bagian results itu jangan. Ya. Metodologi ya di metodologi, results atau hasil ya di hasil gitu ya. Nah, kemudian contoh-contoh yang bisa kita tuliskan di metodologi, yang pertama itu umumnya adalah alur penelitian. Jadi kita apa saja yang kita lakukan, gitu ya. Bisa dalam bentuk flowchart atau grafis, tapi kemudian nanti Anda tuliskan, gitu, deskripsikan lagi, gitu ya, di tulisan. Nah, kemudian yang berikutnya juga disertakan, diantaranya adalah bisa lokasi penelitian, alat, bahan, prosedur yang digunakan. Nah, kalau untuk prosedur, kita bisa mereferensi ke misalnya paper lain atau standar tertentu. Atau juga misalnya ke, apa sih namanya, kalau misalnya kita mengambil data, nah, data satelitnya kita tampilkan ini datanya sumbernya dari mana, resolusinya seperti apa, spasiotemporal seperti apa, dan lain-lain, gitu ya. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah kita yang satu, kita bisa menyampaikan metode apa yang kita lakukan, dan yang kedua itu adalah agar penelitian ini bisa juga direplikasi oleh orang lain, gitu ya. Nah, ini jadi di sini mungkin kita bisa sejelas mungkin apa saja punya variabel yang kita pakai, angkanya berapa gitu ya, yang boleh kita buka, nah itu kita sampaikan. Gitu ya. Nah, ini pentingnya transparansi dalam metode ini sehingga pembaca itu bisa mengevaluasi sevalid apa penelitian kita ya, validitas penelitiannya gitu ya. Dan yaitu tadi detail yang cukup sehingga bisa direplikasi. Tentu kalau ada hal-hal yang sangat sensitif itu mungkin belum perlu kita sampaikan, misalnya itu eh, karena satu dan lain hal mungkin bisa disampaikan secukupnya, ya. Jadi pada intinya transparansi ini karena kita kan berniat untuk berkontribusi terhadap jumlah ilmu pengetahuan umat manusia. Jadi at some point yang pertama orang itu harus bisa menilai validitas dari penelitian kita dan juga orang bisa mereplikasi penelitian kita. Nah, kemudian untuk bagian penulisan hasil ya, jadi setelah Anda sebutkan semuanya ya, datanya apa saja, lokasi di mana, tuh metodenya seperti apa, sedetail mungkin, kita bisa lanjut ke bagian results ya, hasil penelitian. Nah, eh, pastikan di bagian metodologi itu tidak membahas hasil. Ya. Jadi metodologi adalah kita bicara kita apa saja detail yang kita lakukan. Nah, baru di hasil itu kita bicara mengenai hasil penelitiannya. Hasil adalah hasil, gitu ya. Nah, di hasil ini jangan lagi disebutkan metodenya apa yang kita pakai. Metode itu justru ada di bagian metodologi, ya. Jadi itu ada clear distinction, gitu ya. Nah, di bagian hasil ini sekali lagi sama juga ya, kita perlu menggunakan struktur logis ya, untuk merepresentasikan hasil. Dan biasanya kita mulai dengan hasil yang paling penting. Gitu ya. Biasanya kita mulai dengan hasil yang paling penting gitu ya. Hasilnya apa gitu ya. Jelaskan gitu ya. Jadi sehingga orang ketika masuk ke bagian results, bagian hasil itu langsung oh ini loh yang inti dari yang paling mencengangkan gitu ya. Yang paling penting dari paper ini adalah hasilnya di sini gitu ya. Nah, dan sekali lagi ini Anda harus clear ya memisahkan data mentah dari dengan hasil analisis. Data mentah itu hasilnya ada di lokasinya ada di metodologi gitu ya. Hasil analisis ya di situ.
Mereferensi lagi boleh gitu ya. Atau menampilkan perbandingkan data asli dengan data olahan gitu ya, hasil analisis itu boleh sebagai bentuk perbandingan ya. Tapi kalau mengulang lagi itu data yang ini, nanti orang bertanya sebenarnya hasil Anda apa gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus fokus pada hasil yang relevan dengan tujuan penelitian ya. Nah, pada bagian ini umumnya diperlukan visualisasi data yang baik gitu ya. Nah, visualisasi data yang baik itu tidak dibahas dalam modul-modul ini, namun di berbagai media itu banyak disajikan ya mengenai visualisasi data yang baik itu seperti apa. Jadi Anda bisa mereferensi di sana. Nah, kemudian bentuk visualisasi ini atau bentuk presentasi ini selain dalam bentuk narasi, juga bisa dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain-lain. Nah, ini mau saya insight yang saya mau kasih itu ya. Biasanya sebisa mungkin kita menampilkan hasil itu pertama justru dalam bentuk grafik. Grafik dengan visualisasi yang baik itu tujuannya adalah untuk memperlihatkan pola, ya, pola dan bandingan, ya. Misalnya begini ya, saya eh, punya data observasi sungai. Kemudian saya buat model dan saya tampilkan hasil pemodelan saya. Apakah tepat dalam bentuk tabel? Tidak, tidak tepat, gitu ya. Karena tabel itu isinya kan numerik dan jauh lebih mudah melihat perbedaan pola grafik antara suatu hasil pemodelan dengan observasi itu dengan menggunakan pendekatan visual, ya. Nah, kapan itu tabel tepat? Tabel tepat itu misalnya kita banyak nih skenario-nya ya. Terus kita membuat rekap performance. Gitu. Misalnya performa kalibrasi skenario 1, 2, 3 itu sekian, sekian, sekian. Nah, ini dalam bentuk metrik, oke. Nah, yang lain adalah tadi, jika tujuan utamanya untuk dari informasi yang kita sampaikan itu agar bisa direplikasi oleh orang lain, tentunya tabel lebih tepat ya. Kenapa? Karena tabel itu bisa dilihat angkanya, angkanya bisa dikopi oleh orang gitu ya, sehingga nanti jadi pembanding gitu ya. Oke. Nah, itu fungsi dari tabel dan grafik. Nah, yang penting di sini selain tabel dan grafik ini harus jelas gitu ya. Menurut saya juga ini judul, label gitu ya, sumbu X, sumbu Y gitu itu harus jelas. Pewarnaan juga harus konsisten gitu ya. Misalnya Anda membandingkan skenario A, B, C di grafik yang pertama menggunakan warna merah, kuning, hijau. Di grafik yang kesekian itu skenario A, B, C sebaiknya tetap menggunakan warna yang sama, merah, kuning, hijau. Jadi konsisten agar lebih terserap, lebih mudah terserap. Nah, kemudian caption atau deskripsi itu sebenarnya bisa digunakan secara strategis juga untuk membantu menjelaskan grafik atau tabel. Nah, sering kita melihat ya eh, deskripsi atau caption dari tabel atau gambar itu pendek-pendek gitu ya. Nah, yang menarik justru di paper-paper di makalah-makalah yang high impact gitu ya, itu mereka bisa mengutilisasi caption dengan strategi sehingga dia bisa ada caption yang mungkin 1 atau setengah paragraf panjang gitu ya untuk menjelaskan ini semua, menjelaskan grafik sehingga dia memudahkan orang untuk menginterpretasi grafik gitu ya. Jadi menurut saya caption itu tidak harus selalu pendek, bisa digunakan secara strategis. Nah, berikutnya itu adalah mengenai discussion section ya. Nah, setelah kita membahas hasil gitu ya, mengenai eh, mengenai hasil tadi ya, dan satu lagi tambahan mengenai hasil itu, kita harus menghindari penarikan kesimpulan yang tidak didukung data ya, yang subjektif itu harus sangat hati-hati ya. Eh,
Nah, dan di situ di results itu kan kita memberikan detail secukupnya saja untuk mendukung pembahasan di bagian berikutnya. Nah, kemudian di bagian discussion itu, nah ini bagian discussion itu sebenarnya kita balik lagi ke tadi. Kita sudah selesai ya di hal yang kita kerjakan, kita balik lagi ke mengkaitkan ke hal yang lebih luas gitu ya, yakni dengan yang tadi bagian pendahuluan atau introduction. Nah, di bagian pendahuluan atau introduction ini kita kan berbicara banyak hal dari yang hal global, kemudian ke lebih spesifik, kemudian ke detail. Nah, kita di introduction ini justru kita mencoba dari yang detail yang sudah kita lakukan, kita kembalikan lagi ke hal yang agak lebih agak lebih meluas dan lebih global gitu ya. Kenapa? Karena tadi tujuan dari karya ini kan kita tujuan dari penelitian adalah sebenarnya untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan umat manusia ya. Nah, di sini kita meninjau kembali, merefleksikan kembali tujuan dari penelitian kita itu apa, gitu ya. Dan pertanyaan penelitian itu kita yang tadi kita sampaikan di introduction ya, di pendahuluan. Nah, kemudian di bagian discussion ini kita pada dasarnya adalah kita menjelaskan bagaimana kaitan dari hasil penelitian di bab sebelumnya di results itu mampu menjawab pertanyaan penelitian yang kita sampaikan di introduction ya, sehingga di situ nanti kita bisa berbicara atau mendiskusikan discussion mengenai refleksi tentang relevansi temuan yang kita dapatkan dalam konteks masalah yang kita angkat ya. Dan kemudian kita bisa menyambungkan hasil diskusi tadi ya, diskusi itu dilanjutkan dengan kita kaitkan lagi dengan literatur-literatur yang sebelumnya kita baca. Misalnya kita membandingkan, oh kalau menurut kita eh, pemodelan itu, pemodelan hidrologi misalnya dia tidak mampu 100% mendekati sekaligus curah hujan yang pendebit yang tinggi, ekstrim tinggi dan ekstrim rendah. Dan ternyata di paper lain sama juga menyatakan hal tersebut. Oke, kita setuju kita bahas. Atau misalnya ternyata ini bisa tapi seperti ini, dan seterusnya. Gitu. Jadi kita bahas, bandingkan antara apa yang kita pelajari di sini dengan literatur review yang kita lakukan sebelumnya. Ya. Jadi kita membandingkan apa hasil yang kita dapat dengan hasil yang orang lain dapat, yang sudah terpublikasikan. Dan di sini, kemudian di ujungnya itu kita harus menyoroti mengenai kontribusi kita terhadap mengisi gap penelitian tadi, gitu ya. Jadi kita harus menyatakan kontribusi kita utama terhadap penelitian, terhadap metode atau aplikasi yang dikembangkan oleh orang lain atau di bidang kita, gitu ya, baik secara lugas atau secara halus, gitu ya. Dan juga kita harus menyoroti mengenai konteks pentingnya temuan kita untuk bidang keilmuan atau kegunaan masyarakat dan juga untuk kasus-kasus yang lebih general ya. Nah, sehingga di situ tentu saja nanti harapannya adalah karena lebih general applicable ke kasus lain gitu ya atau ke situasi lain, dan ini bisa menjadi referensi juga untuk orang lain melanjutkan penelitian. Nah, setelah itu tentunya boleh juga kita di sana menyampaikan limitasi-limitasi dari penelitian kita ya. Nah, misalnya bisa begini, bisa begitu, kenapa begini, kenapa tidak begitu, batasannya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tepat untuk dibahas eh, di bagian discussion. Dan juga di sini bisa juga Anda tambahkan selanjutnya apalagi yang bisa dikerjakan. Gitu ya. Jadi future directions gitu ya. Nah, ini kemudian nanti di sini bisa berkembang ya kemana-mana. Gitu ya. Nah, tentunya kemudian ini diakhiri dengan kesimpulan yang efektif dan reflektif serta saran ya. Ini bagian terakhir kesimpulan dan saran oral conclusion. Nah, penting disampaikan di sini bahwa pada poin kesimpulan itu tidak lagi ada fakta baru atau diskusi baru yang dibahas. Ini kesimpulan dan discussion itu basically hanya membahas atau menimbulkan apa yang sudah dibahas sebelumnya di bagian-bagian atas. Nah, kemudian di sini juga bisa Anda tegaskan lagi saran-saran ke depannya apa, gitu ya.
Eh, dan tentunya kita harus menyimpulkan ya. Kalau saya sih biasanya menyimpulkan dengan di akhir itu mengakhiri dengan pertanyaan reflektif tentang pentingnya nilai penelitian ini secara keseluruhan, gitu ya. Dan tentu harapannya ini nanti bisa dibaca oleh orang banyak. Nah, terakhir saya akan bicara mengenai sedikit mengenai publikasi ya, etika publikasi dan juga motivasi untuk Anda atau kita semua bisa menjadi penulis-penulis yang produktif. Nah, yang pertama itu dan saya tadi sudah bilang kita harus mampu memilih jurnal yang sesuai gitu ya. Sekali lagi, beda jurnal itu beda novelty yang diminta gitu ya. Dan Anda baik-baik membaca di jurnal itu apa yang dicari gitu ya. Harus harus pandai-pandai memilih. Kita mau masuk ke jurnal mana gitu ya. Eh, Kemudian yang kedua itu kita harus menghormati proses yang diminta oleh jurnalnya. Ada format tertentu misalnya dari jurnal yang diminta kita ikuti. Prosesnya apa double blind review gitu ya, sama-sama tidak mengenal atau single blind bahwa reviewer mengenal kita, bisa melihat identitas kita tapi kita tidak bisa melihat identitas reviewer, itu bisa juga. Ya. Atau misalnya eh, formatnya bebas gitu ya, yang penting jelas ya kita ikuti gitu ya. Atau filenya harus dipisah sedikit, kita harus ikuti itu. Jadi beda jurnal, beda format, beda sistem itu harus baik-baik kita ketahui. Baca dulu prosesnya seperti apa ya. Ada juga yang butuh cover letter, ada yang tidak gitu ya. Nah, kemudian biasanya di jurnal yang baik itu pasti ada peer review proses. Jadi kita submit, kemudian nanti orang membeli review apa aja yang harus diganti atau diperbaiki. Atau misalnya dalam kasus yang paling umum adalah justru papernya di reject. Paper di reject ini jangan sedih. Itu adalah justru yang lebih sering terjadi gitu ya. Nah, biasanya dari situ reviewing nanti kita bisa baca apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, ketika serta itu dia diperbaiki, kita nanti submit ulang lagi. Biasanya kita cari rumah lain gitu ya, atau cari jurnal lain untuk submit artikel kita. Kita perbaiki di situ. Nah, nanti kalau lolos nanti akan review prosesnya. Kalau tidak di reject nanti akan diminta tolong revisi, resubmit lagi. Ya, kita hormati prosesnya, ikuti prosesnya. Kalau sudah semua prosesnya selesai, gitu ya, itu nanti bisa statusnya accepted gitu ya. Kemudian tergantung ini ada yang harus bayar, ada yang tidak gitu ya, ada yang open access atau subscription based gitu ya. Kalau open access nanti kita harus bayar dulu gitu atau publish, atau misalnya publish dulu bayar belakangan, ada juga ya, dilihat proses seperti apa. Nah, kemudian dari setelah itu kita nanti sudah accepted publish gitu ya, selesai proses ini. Nah, di sini yang perlu saya tambahkan adalah yang perlu kita hindari. Yang pertama adalah kita harus menghindari sekali duplikasi atau penulisan ulang karya tanpa kontribusi baru. Itu adalah tidak original dan keliru, gitu ya. Yang kedua eh, itu kita nggak boleh bohong, ya. Kita tidak boleh manipulasi data, fakta dan lain-lain, karena itu nanti akan merusak kredibilitas kita. Dan yang terakhir, yang paling baru adalah jangan pakai AI untuk menulis manuskrip kita. Jangan minta AI, ya, generatif AI untuk tolong buatkan paper gitu. Itu salah. Itu keliru. Menggunakan AI untuk teman diskusi itu masih oke, ya, masih oke ya untuk membantu merapikan pola pikir, masih oke. Tapi Anda copy paste dari situ ke situ itu salah. Apa cara terbaik? Cara terbaik adalah dengan kerja keras menulis sendiri, dengan membaca cukup banyak, berpikir. Justru itu poinnya dari riset itu adalah kita manusia mengembangkan ilmu. Karena pada dasarnya AI itu, jadi sebenarnya menginterpolasi ilmu pengetahuan manusia. Sementara yang diminta dari research adalah mengekstrapolasi, membuat ilmu baru gitu, menambahkan ilmu baru. Ya. Jadi penggunaan AI untuk membantu Anda menulis itu saya tidak setuju. Kalau untuk membantu merapikan ide Anda, ini apa? Membantu tolong kira-kira
saya mau carinya seperti apa gitu ya, topiknya di mana gitu. Coba kita diskusi mengenai apakah ini runut atau tidak gitu ya. Itu masih boleh, make sense. Tapi meminta apalagi ya, saya pernah lihat tuh di mana gitu ya, ada ini latihan. Kita satu hari satu paper gitu ya, dengan menggunakan ChatGPT. Wah itu salah besar. Ya, itu tidak etis. Nggak boleh gitu. Oke. Nah, nah terakhir tentunya gini ya. Lagi karena yang diminta adalah manusia menambahkan ilmu pengetahuan, jadi tentunya Anda tidak bisa menulis apa yang Anda tidak pahami. Dan Anda tidak mungkin paham jika Anda tidak mau baca banyak. Sama dengan kita nggak bisa bicara kalau kita nggak bisa dengar banyak. Gitu ya. Jadi justru penulis yang baik adalah pembaca yang sangat baik. Gitu ya. Nah, itu mungkin dari saya cukup sekian untuk modul. Nah, terakhir di akhir modul ini ada tes post-tes yang saya minta Anda isi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadi feedback. Siapa tahu nanti modul ini kemudian dikembangkan lagi, direvisi dan lain sebagainya. Jadi please fill out the form below. And thank you very much for your attention. See you next time. Bye-bye. Let's just stop.